Selamat malam. Shalom Sehat. semuanya. Apa kabar? Selamat malam, Romo Gun. Apa kabar? Sehat-sehat walafiat. Baik-baik, Sehat selalu walafiat. sehat. Puji Ya. Tuhan. Selamat malam, Gimana? Tante Hesti dan teman-teman sekalian. Ada coro nggak di situ? Coro aman kok, Romo. Aman. Syukurlah. Oke, nah kita akan memulai Bible Study kita pada hari ini. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut di Bible Study OMK San Mare. Welcome home. Semoga nanti kita bisa terus sama-sama belajar, pengenalan tentang kasih Tuhan. Kita bisa saling sharing juga di sini. Nah, pada hari ini tema kita adalah unconditional love. Kemudian nanti akan dibawakan WL-nya oleh Kak Daniel Kristianto. Kita panggilnya Coach H sebagai WL kita, dan tentunya materi hari ini akan dibawakan langsung oleh Romo tercinta kita, Romo Gun. Boleh dibantu sharing untuk slide-nya. Oke, nanti pada saat setelah Romo Gun membawakan materi, atau sementara Romo Gun membawakan materi, untuk teman-teman OMK, dipersilakan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait materi, ataupun mungkin ada pengalaman juga secara rohani yang ingin disampaikan atau di-sharingkan, bisa menuliskan di link yang tertera di slide yang sudah di-sharekan oleh Edo. Nanti juga akan dibantu untuk link tersebut di room chat. Jadi teman-teman bisa mengakses itu langsung di room chat juga. Nah, kemudian nanti sebelum kita memulai, nanti WL kita akan memimpin sebuah pujian, kemudian langsung doa, dan langsung dilanjutkan dengan materi oleh Romo Gun. Oke, di sini sudah ada yang join kembali, Kak. Ada Kak Jennifer Anggawan. Selamat datang, Kak. Kemudian ada Ansel. Kemudian ada Kak Bella. Ada Kak Adrian juga. Oke, kita bisa mulai. Kita persilakan untuk Coach H. Oke, selamat malam semuanya. Mari Romo dan teman-teman, sebelum kita memulai, kita mau menyanyikan lagu pembuka, Bapa Surgawi. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, aku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Lihat hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi diriku. Surgawi, mengenal betapa dalamnya kasih. Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu.
terjadi di dalam hidup. Ajarku menyadari kau selalu sertaku. Hatiku selalu bersyukur padamu. Karena rencana Dia bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidup, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu. Karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Marilah kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau telah sekali lagi memberikan kami kesempatan untuk berkumpul secara online di meeting Zoom ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan oleh Romo Gun. Biarlah Engkau yang membuat kami mengerti. Biarlah Engkau yang membuat kami mengenal Engkau ya Tuhan lewat pengajaran Romo Gun sehabis ini ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau boleh pakai Romo Gun, Engkau boleh berkati ia supaya apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami dapat Romo Gun sampaikan kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga yang mengajari kami memiliki hati seorang murid yang mau mendengarkan, yang mau memahami, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat semakin memahami betapa kasih-Mu kepada kami, betapa besar cinta-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo Gun. Bentar, Romo Gun. Speakernya dihidupkan, Mo. Hah? Nah, udah. Sudah toh? Nggak dengar? Dengar, Romo. Dengar nggak? Ah? Romo. Ya, terima kasih. Selamat jumpa lagi di dalam perjumpaan yang tidak biasa karena ada coronavirus sehingga kita tidak bisa ketemu secara fisik seperti biasanya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan satu sarana bagi kita semua untuk berkomunikasi, belajar satu sama lain, untuk membina iman kita dalam kondisi seperti ini. Oke? Yang di berita, kemarin Remi telepon WA saya bahwa mau bicara soal unconditional love ya. Adik-adik semua, Ibu, Bapak, ada nggak Bapak-Bapak ini? Nggak ada, Romo. Nggak ada ya. Sudah saling mencintai ya. Hah? Calon Bapak. Calon Bapak. Unconditional love, gitu. Cinta yang tidak terbatas, cinta yang tidak ada batasnya, seperti cinta Kristus. Kalau kita melihat kehidupan Kristiani, kita berpegang pada Kristus sendiri sebagai pokok dan dasar dari cinta. Cinta Kristus adalah cinta yang sangat sempurna, tanpa batas. Kalau kita melihat Injil Yohanes, ketika Yesus mengadakan perjamuan terakhir dan praktis, begitu bab 13 sampai bab selesai,
menjadi sebuah perwujudan cinta Yesus sampai akhir. Yesus mengungkapkan cintanya, dan cinta itu menjadi sebuah pengajaran utama. Kalau kita semua melihat dari sebetulnya dari sejak Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kata cinta itu menjadi ajaran yang utama bagi umat Kristiani, dan sebelumnya umat Yahudi sudah mempunyai ajaran semacam itu. Cintailah Tuhan dan cintailah sesamamu manusia. Oke? Kalau kita membaca sedikit lebih detail lagi, apa sih maksudnya kasih dan cinta? Yesus pernah mengatakan kepada kita semua, cintailah Tuhan Allahmu dengan 4 syarat. 1, cintailah dengan segenap hatimu, cintailah dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, itulah cinta sejati. Lalu cinta itu ada di dalam ketiga penulis Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Lalu oleh Yohanes semakin disempurnakan, dilihat dari sudut kesempurnaan ilahi. Sehingga Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu seperti aku mencintai kamu. Jadi kasih yang tak terbatas, kasih yang sempurna adalah kasih yang diajarkan oleh Yesus dan dilaksanakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam seluruh hidupnya sampai mati. Yesus tidak pernah memikirkan untuk dirinya sendiri, Yesus tidak pernah memikirkan keuntungannya apa kalau mencintai sesama, tidak, tetapi betul-betul mau mencintai untuk kebahagiaan sesama, untuk kebahagiaan seluruh umat manusia. Lalu itu kemudian diteruskan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya yang sudah dipersiapkan oleh Yesus sejak Yesus bersama mereka, sejak mereka dipanggil mulai dari Danau Galilea, lalu akhirnya menjadi orang 12, meskipun satu gagal lalu diganti oleh Matias dalam Kisah Rasul bab 1. Di sana murid-muridnya juga mau mengamalkan ajaran Yesus dengan begitu sempurna, tanpa celah. Misalnya, Petrus itu kan orang yang paling dekat dengan Yesus, yang paling banyak diceritakan dalam kitab suci. Itu murid yang paling banyak tertulis dalam kitab suci. Bagaimana perjuangan Petrus dipanggil, kemudian membantah, kemudian ngeyel, akhirnya mengkhianati Yesus, malah lari ketika Yesus disalib. Tetapi pada saat kebangkitan terjadi, Petrus menjadi murid yang setia sampai mati di kayu salib. Begitu juga murid-murid yang lain, meskipun tidak terlalu banyak yang diceritakan dalam kitab suci. Lalu murid yang belum pernah melihat Yesus, tetapi kemudian bertobat dan berbalik arah dari memusuhi Yesus sampai kemudian mengikuti Yesus, yaitu Paulus. Paulus malang melintang sampai sana-sini untuk mewartakan Yesus yang wafat dan bangkit dari kematian. Akhirnya 2 tokoh rasul yang besar itu menjadi soko guru gereja, Petrus dan Paulus. Petrus tidak memelihara nyawanya untuk dirinya sendiri, tapi dia rela mati disalib seperti Yesus, kepalanya di bawah. Begitu juga Paulus dipenggal kepalanya. Dan akhirnya 2 orang tokoh besar yang mengikuti Yesus dengan cinta yang luar biasa menjadi pelindung kota Roma sampai sekarang. Maka di depan gereja Vatikan itu ada 2 patung besar, gitu. Petrus dan Paulus. Petrus membawa kunci kerajaan surga, Paulus membawa pedang. Itulah cinta sejati. Kalau kita manusia, cinta kita memang diajak mengarah ke sana,
Mengikuti Kristus berarti kita mau mencintai Tuhan dan mencintai sesama teman sahabat kita juga tanpa batas. Namun kita sebagai manusia yang lemah, kadang-kadang cinta kita belum sempurna. Belum seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka kita setiap hari mohon dan berdoa, mohon berkat, supaya kasih dan cinta kita yang diajarkan oleh Yesus itu bisa terwujud secara nyata. Misalnya di dalam hidup rumah tangga, cinta kita sungguh tulus atau masih kadang-kadang ada keinginan yang lain. Nah, membangun cinta dalam rumah tangga, membangun cinta bersama teman-teman, tanpa pamrih, tanpa syarat, adalah sebuah cinta yang sejati. Seperti kegiatan OMK, kita mau memberikan cinta kita dalam kegiatan dengan sempurna, tanpa embel-embel, tanpa motivasi yang negatif, tetapi melulu untuk Tuhan dan untuk gereja dan sesama. Itulah kira-kira, adik-adik semua, cinta yang tak terbatas adalah cinta Kristus, cinta Estiani. Kita bersyukur bahwa ada ajaran yang sempurna, yang sangat tinggi, yang menjadi patokan dan tujuan bagi hidup kita. Seperti seorang yang mau atau kita mau naik tangga dari tangga 1 ke tangga 10, kita diajak untuk menjadi orang yang bisa meraih di tangga 10. Mungkin kita masih berada di tangga 3, 4, 5, jatuh lagi tangga 1, tetapi jangan sampai kita kehilangan arah tujuan, bahwa cinta kasih yang sempurna adalah cinta kasih yang menuju ke lantai 10, tangga 10. Dan itulah usaha-usaha kita setiap hari untuk berjuang supaya bisa mewujudkan cinta Kristus yang diajarkan kepada kita semua. Dan itu tidak mudah, kadang-kadang ada tantangan, cobaan, ada halangan, tapi kalau niat kita sempurna, kita pasti akan sampai ke sana. Amin. Amin. Dengar nggak? Amin. Amin. Ya. Benar, amin. Ya, mungkin lebih baik tanya jawab kalau ada yang mau tanya. Boleh. Kira-kira apa yang mau diharapkan? Oke, mungkin teman-teman bisa mengisi kolom pertanyaan. Linknya sudah Mau di sharing? Mau sharing. Mau sharing-sharing? Ada yang mau tanya? Boleh. Sebentar, Romo, aku coba cek sebentar apakah sudah ada yang bertanya. Pada bawa kitab suci semua? Ada. Bawa. Kalau kita mau membaca tentang ajaran cinta Kristus yang tadi, itu ada di dalam semua penulis Injil. Ya. Bahkan di dalam ayat sebelum kitab suci sudah ada. Misalnya saja yang disebut hukum utama, itu ada di Matius 22 ayat 34, dan seterusnya ada di dalam Injil Markus 12, terus Lukas 10, Injil Yohanes juga bab 15. Itu semua ada di sana, yaitu dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Itulah cinta sejati, itulah cinta yang tanpa syarat. Dan Yesus memberikan cintanya, misalnya dalam Injil Yohanes ketika Yesus mencuci kaki para rasul. Itu suatu perbuatan yang sangat spektakuler ya. Tidak pernah ada orang yang
terhormat mencuci kaki anak buahnya atau budaknya. Itu hanya dilakukan oleh seorang budak yang melakukan cuci kepada tuannya. Nah, kalau Yesus bertindak seperti itu kan, dia tidak memandang siapa dirinya, dia ikhlas, tanpa syarat, dia mencintai, bahkan mencintai sampai titik yang terendah, yang nanti diungkapkan secara sempurna di dalam salibnya. Maka salib adalah sebuah titik terendah. Kalau kita baca surat Paulus kepada umat di Filipi bab 2, di sana kelihatan kalau mau baca. Filipi berapa, Romo? 2. Filipi 2, saya carikan. Filipi 2 ayat berapa, Romo? Bisa ayat 1 sampai 11. Tetapi yang ada di tengah-tengah itu ayat 8 atau mulai dari ayat 6 ya. Ini, Romo. Kelihatan nggak, Romo? Apa? Filipi 2. Aku bawa kitab suci juga. Oh. Mau kita baca bareng-bareng? Wah. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakah sukacitamu dalam ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, atau puji-pujian yang sia-sia. Nah ya, tidak mencari kepentingan sendiri. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sudah kelihatan ya? Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Mulai sini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan juga mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, itulah Santo Paulus menghayati pribadi Yesus yang sungguh merendahkan diri sebagai fondasi dan dasar bagi kehidupan kita umat Kristiani. Itulah cinta sejati, cinta tanpa syarat. Bahkan merendahkan diri itu bukan kehilangan diri sendiri, tapi justru malah menemukan dirinya sendiri. Kadang-kadang ada orang yang, wah kalau saya merendahkan diri, nanti saya kehilangan diri sendiri, kehilangan kehormatan. Ya. Kadang-kadang orang mencari kedudukan supaya kelihatan, tetapi justru kadang-kadang terbalik. Tapi Yesus merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dari situ orang melihat bahwa Yesus inilah yang memberikan cinta yang sejati tanpa syarat kepada kita semua. Ya, masih ada beberapa teks yang bisa kita baca sih, tapi itu salah satu contoh untuk melihat bagaimana kasih itu tanpa syarat. Kadang-kadang manusia, ya memang kita masih dalam kemanusiaan, kadang-kadang cinta kita masih ada syaratnya juga ya. Saya mau mencintai kamu, asal kamu mau mengikuti saya. Aku cinta padamu, tapi traktir aku ya. Aku cinta padamu, aku mencintai dia, dan lain-lainnya. Tapi
kita sebagai Yesus, sebagai murid-murid Yesus, kita mau mencintai dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan dan amal, dengan akal budi kita. Maka kalau kita mencintai itu bukan seperti cinta apa itu namanya, cinta monyet, ya, tetapi cinta yang sungguh-sungguh sejati. Maka orang bisa hidup berumah tangga dengan baik kalau kita mempunyai cinta yang sejati, bukan cinta yang egois. Seperti Yesus yang berkorban untuk yang dicintai. Karena cinta tanpa pengorbanan tidak akan ada cinta sejati. Ya, ada yang mau diskusi? Bagaimana? Suara saya masuk? Masuk, Romo. Romo. Ya, silakan. Ada yang mau komentar? Romo, Ya, mau tanya, boleh. cinta yang tulus tadi kan juga untuk sesama kita. Nah, untuk teman kita gitu, Mo. Tapi saya lagi mengalami kita berdua itu sebelumnya sahabatan baik gitu. Tapi karena kesalahpahaman, ada hal yang dia rasa saya berbuat jahat gitu, sampai saya berusaha gimana dia bisa memaafkan saya, tapi dengan cara baik saya ajak bicara pelan-pelan sampai saya cari pihak ketiga untuk mendamaikan kami, dia tetap belum bisa buka hatinya, dia masih emosi, kesel, tetap marah sama saya. Nah, sampai saya bawa ngaku dosa, cari sharing sama Romo, saya harus berbuat apa gitu supaya hubungan kami bisa baik lagi, karena kebetulan kami teman satu tim di kantor gitu, Romo. Terima kasih, Romo. Ya. Ada yang mau menanggapi? Ada teman-teman lain mau menyumbang pikiran atau pendapat atau sharing? Kalau punya kasus seperti itu, seperti apa, bagaimana? Ya, biar kita sama-sama. Oke? Ada yang mau bicara? Dengar semua? Halo? Dengar mau cuma di mute. Dengar, Mo. Hah? Dengar, Kak Dengar, Romo. Romo. Oh ya, Dengar, siapa Mo, yang mau cuma bicara? Remi? Waduh. Belum ada pengalaman mau kayak gitu. Ya. Ya, ada yang lain? Oh. Bu Esti mungkin pernah punya pengalaman? Nah, Tante Hesti ini asam garamnya banyak. Ya. Halo? Hai. Halo? Ya, memang di dalam hidup kita ini kita harus menghadapi sebuah kenyataan ya. Kita tidak pernah bisa memuaskan semua orang. Betapapun kita baiknya kayak apa, pasti ada sesuatu yang kadang-kadang terjadi. Misalnya seperti tadi, orang yang tidak suka, tidak bisa mengerti, tidak bisa diajak bicara. Karena memang setiap orang kadang-kadang mempunyai kelemahan seperti itu. Namun yang penting, bahwa kita tetap berbuat baik itu. Ya, seperti Tuhan Yesus yang menjadi pegangan hidup kita, dimanapun Yesus berada, meskipun ada orang yang menempeleng, ada yang mencaci maki, ada yang kemudian memfitnah di pengadilan, tapi Yesus tidak pernah membalas. Tapi justru Yesus menunjukkan cintanya yang luar biasa. Memang baru diakui kemudian setelah Yesus wafat di kayu salib, kita melihat Markus bab 15,
ayat 39 itu dikatakan di sana, ketika seorang perwira yang menyalibkan Yesus di Gunung Golgota, ketika melihat Yesus matinya seperti itu, dia sendiri malah kaget, lalu mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya, karena belum pernah ada orang yang matinya seperti Yesus. Ya, biasanya disalib, diberontak, biasanya dipukul juga balas, tapi Yesus tidak pernah membalas sama sekali. Maka tidak membalas adalah salah satu wujud dari cinta kita kepada sesama. Maka kalau kita mengalami, atau tadi siapa yang mengalami di kantor seperti itu, anggaplah aja itu sebagai sebuah tempaan. Kita melihat positifnya saja. Lihat positifnya bahwa saya ingin menjadi matang dan dewasa di dalam pelayanan, dalam cinta. Maka kalau kita mencintai dan melayani, bekerja dengan sungguh-sungguh, ada tantangan. Dan saya tetap setia di dalam karya dan pekerjaan, kamu akan mendapatkan satu berkat. Suatu kematangan yang luar biasa. Karena apa? Karena meskipun dia tidak bisa diajak ngomong, tapi sebetulnya siapa tahu dalam hatinya sebetulnya dia mengakui kesalahannya. Meskipun malu dia tidak mengatakan itu, minta maaf itu gengsi kadang-kadang ya. Tapi tetaplah berbuat baik saja, tetaplah bekerja dengan baik, nanti orang akan melihat dengan sendirinya. Ya. Itulah cinta yang tak terbatas. Jadi kita nggak usah marah, nggak usah pesimis, nggak usah putus asa, tapi tetap terus bekerja dengan baik, disapa dengan baik, dipuk-puk, aku cinta padamu gitu. Nanti semuanya akan luluh dengan sendirinya. Ya, maka dalam sebuah cerita-cerita dalam kisah-kisah apapun juga, dalam budaya apapun juga, dikatakan bahwa kalau ada orang membenci saya, jangan dibalas dengan kejahatan. Balaslah dengan kebaikan. Ya, itu juga ajaran Yesus. Maka orang yang mendapat kebaikan itu nanti lama-lama pasti akan luluh. Mungkin butuh waktu saja. Oke? Terima kasih, Romo. Terus-menerus berjuang sambil doa. Ya, Ya. ya Romo. Next. Romo, Ya. ternyata di link kita itu ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Mau kita bacakan aja gimana, Romo? Boleh. Baiklah. Baiklah, ini ada sedikit pertanyaan. Mungkin Ella bisa membacakan. Oke. Romo, aku bacakan salah satunya. Ya. Jadi gini Romo, ada pertanyaan nih. Romo, jika cinta kasih tanpa batas dan pengorbanan, bagaimana jika sudah terlanjur ke pernikahan? Di dalam pernikahan, cinta kasih itu sudah memudar oleh karena sikap pasangan yang belum berubah ataupun tidak berubah. Apakah harus tetap dipertahankan walaupun pernikahan itu hanya baik di mata, tapi tidak di keseharian dan lain-lain? Mungkin itu Romo bisa dibantu jawab terlebih dahulu. Ya, di Jakarta ini, masalah perkawinan itu begitu banyak, menumpuk sampai di langit-langit. Ya. Macam-macam sekali permasalahannya. Ada orang yang mengatakan, saya sudah tidak ada rasa lagi, rasa cinta. Ada permasalahan lain lagi, dia punya will atau fail, atau masalah-masalah ekonomi, atau masalah-masalah yang terjadi dalam kantor, dan lain-lainnya. Begitu banyak, sehingga memudarkan cinta yang lama sudah
sudah terjalin ya. Maka sebetulnya pertama-tama kita kembali kepada nilai-nilai dan arti pernikahan suci itu apa. Memang kalau dua-duanya misalnya dua-duanya tidak mau diajak untuk konsultasi, biasanya yang mau konsultasi hanya satu orang, yang satu nggak mau, sudah aku nggak bisa cinta lagi. Pertama-tama memang kita harus kembali kepada satu nilai perkawinan suci. Ya, nilai terdalam dari pernikahan itu apa? Maka waktu mau menikah, sebetulnya menjadi penting untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Supaya arti cinta dalam perkawinan suci itu betul-betul dihayati sampai akhir. Nah, di dalam kehidupan seringkali yang terjadi berbeda, lain dengan yang diharapkan. Sebetulnya di dalam gereja ada banyak sekali usaha-usaha kalau memang sungguh dua-duanya mau ya. Kalau dua-duanya sadar bahwa ini adalah pernikahan satu dan tak terceraikan, maka tujuan hidup berumah tangga itu harus betul-betul direnungkan, dihayati oleh mereka berdua. Ya. Lalu mencari jalan keluar, mengingat masa lalu ketika pacaran, kok bisa jatuh cinta, ya apa yang membuat bisa jatuh cinta, atau hidungnya, atau matanya, atau kantongnya, atau macam-macamnya. Nah, itu harus direnungkan. Dulu kok saya mau sama kamu, kenapa? Nah, itu kalau kita bisa kembali kepada nilai-nilai yang baik, positif dari masa lalu, mungkin akan tumbuh kembali cintanya. Tapi kalau sudah ada orang yang mengganggu, orang ketiga misalnya, itu memang sudah agak susah sekali. Ya, maka kadang-kadang, misalnya terjadi satu masalah, biasanya kadang-kadang ada yang datang ke gereja, Romo saya mau cerai saja, gitu ya. Maka harus dilihat waktu pacaran, sebetulnya ada masalah apa enggak? Ada masalah sebelum pernikahan. Misalnya dulu sebetulnya mau nikahnya terpaksa. Sebetulnya dulu hanya menyenangkan orang tua. Dilihat konkretnya apa. Atau dulu karena memang mau tidak mau sudah harus dinikahkan, terpaksa karena sudah ditangkap sama Hansip, dan lain-lainnya. Maka itu harus dikorek. Seandainya masalah-masalah itu ada yang terjadi bahwa memang sebetulnya ini menjadi penghalang untuk pernikahan, maka pernikahannya kalau memang sungguh-sungguh ada masalah sebelum perkawinan, cintanya sebetulnya tidak sempurna, mungkin dulu ada permasalahan di dalam apa-apa saja, itu bisa dikonsultasikan di dalam gereja kepada ahli hukum gereja. Apakah perkawinan ini bisa dianulir atau tidak? Disebut anulasi. Anulasi. Kalau memang bisa diperbaiki, pertama-tama memang harus diperbaiki. Tapi kalau memang sudah tidak sama sekali, sudah usaha sekian banyak, sampai ke ujung bumi, sampai konsultasi kemana-mana tidak bisa lagi, apalagi kalau sudah punya yang lain. Itu harus dipelajari dulu, dan yang berwenang untuk mengurusi perkawinan, masalah perkawinan ini di keuskupan itu ada yang disebut pengadilan gereja. Ya, di situ ada banyak pertimbangan yang bisa dikorek-korek sampai sedalam-dalamnya apakah persoalan hidup keluarga ini bisa diselesaikan dengan baik atau tidak. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Boleh ditambah, Bu? Ya, boleh. Silakan.
Bintang di langit itu banyak. Anggap aja itu kekurangan pasangan kita. Matahari itu hanya satu. Tapi pada saat matahari itu terbit, apakah bintang kelihatan? Tidak. Jadi kelebihan satu dari pasangan kita itu akan menghapus semua kekurangan pasangan yang lain yang begitu banyak. Itu aja, Mo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Jadi seperti Kristus sendiri ya. Biasanya kalau cinta itu kita kobarkan, kita wujudkan, nanti yang lain akan terhapus dengan sendirinya. Ada yang lain yang mau menanggapi? Dipersilahkan yang mau menanggapi atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita bisa lanjut dulu kali ya, Dok. Ya. Baik. Oke. Romo, ada pertanyaan yang masih terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Kak Romo gini, kalau di dalam hubungan cinta tak bersyarat, seperti apa yang bisa dipraktekkan seturut dengan ajaran Tuhan Yesus? Karena pasti kebanyakan seseorang punya syarat untuk pasangannya. Seperti contohnya, ada syarat bibit, bebet, dan bobot. Atau ada syarat-syarat lainnya seperti mengarah kepada menuntut pasangannya sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, pertanyaannya Romo, kira-kira bagaimana sebaiknya kita menyikapi cinta tanpa syarat dari Tuhan Yesus sendiri di dalam hubungan berpasangan? Yang mungkin ada, aku pengennya kamu begini, gitu. Kira-kira bagaimana Romo? Ya, maka Yesus juga mengajarkan kepada kita semua ya, cinta itu harus sepenuh hati, satu. Cinta itu sepenuh jiwa. Bedanya tahu tuh, jiwa sama hati. Hati itu perasaan ya. Aku mencintai kamu, itu rasa. Merasakan, saya merasakan cinta, ada rasa itu macam-macam ya. Ada sakit, ada senang, ada bahagia, ada sedih, gitu. Itu perasaan. Maka kalau saya mencintai kamu dengan perasaan, berarti seluruh diri kita, hati kita itu bersatu. Merasakan cinta. Wah, kamu baik. Dengan segenap jiwa. Jiwa itu adalah kesadaran. Saya sadar bahwa saya ini adalah pacarmu. Saya ini suamimu, saya ini istrimu. Itu kesadaran. Tapi cinta itu juga pakai akal budi. Pakai akal sehat. Jangan sampai hanya asal cinta terus nubruk-nubruk, pokoknya tanpa melihat apa-apa, maka cinta harus pakai akal budi. Ya, artinya apa? Akal budi itu bisa melihat orang. Kalau saya mau menikah sama kamu, harus berpikir masa depannya seperti apa. Ya, masa depannya sudah kerja apa enggak? Karena kita semua tidak hanya menikah dengan orang yang berwajah cantik, berwajah ganteng, tapi nggak punya kerjaan, nganggur. Gitu. Maka itu juga menjadi syarat untuk menikah bahwa kita punya akal budi yang sehat. Dan cinta adalah dengan segenap kekuatan, artinya dikerahkan seluruh kekuatannya untuk membina cinta. Maka itu kalau sudah dimengerti, maka nanti akan kelihatan bahwa cinta kita tidak. Cinta kita akan sehabis-habisnya untuk mempertahankan keempat itu. Saya akan mencintai kamu dengan seluruh akal budi. Makanya kalau ada kesulitan dalam hidup, ayo kita bangun bersama-sama. Tanpa syarat, misalnya janji perkawinan yang sudah diungkapkan, itu dipertahankan karena kita tahu nilai-nilai perkawinan itu, supaya perkawinan tidak akan berhenti, tapi terus-menerus sampai selama-lamanya. Ya. Maka Yesus mengatakan kalau cinta itu sehabis-habisnya
untuk mempertahankan cinta harus rela berkorban supaya cinta itu tidak berhenti di tengah jalan, tetapi dipertahankan sampai akhir apapun yang terjadi. Ya, kalau sudah masuk ke dalam jenjang perkawinan itu. Itulah cinta yang tanpa syarat juga akhirnya. Begitu? Ada yang mau komentar lagi? Dipersilahkan yang mau menambahkan. Masalahnya yang menikah baru saya sama Tante Mici. Istri udah menikah belum? Ya. Artinya pokoknya kalau kita mau mengerjakan sesuatu itu harus sampai total. Ya. Total. Sekali maju, tetap maju. Maka Yesus sampai mati, karena apa? Karena dari awal ketika Yesus dibaptis, baptisan jadi sebuah ikrar, sebuah kesetiaan, tanda apapun yang terjadi akan dialami oleh Yesus, dihadapi. Sehingga cinta itu yang diungkapkan dari awal akan tetap dijalani sekalipun ada halangan atau cobaan yang berat. Gimana, Remi? Ada apa, Mo? Ada ya? Gimana? Mantap, Mo. Kita masih ada pertanyaan lagi nih, Romo. Ya, boleh. Bisa dibantu, Dok? Oke, Romo ini mungkin ada sharing dan ada sedikit pertanyaan. Romo, saya ini berbuat kasih bercermin kepada kasih Yesus. Namun karena saya ini hanya seorang manusia, pernah saya mengalami kekecewaan saat ingin mengasihi orang lain. Dan pada akhirnya tidak jadi untuk mengasihi. Jadi mungkin awalnya berniat untuk mengasihi, tapi dia mengurungkan niatnya lagi, Romo. Karena mungkin ada pengalaman kekecewaan tersebut. Nah, kira-kira Romo, adakah tips dari Romo yang untuk bisa mengatasi hal demikian? Jadi mungkin mengatasi rasa kekecewaan atau mungkin dari rasa kecewa itu bisa menimbulkan rasa trauma untuk mengasihi orang lain lagi, Romo. Kira-kira ada saran nggak, Romo? Terima kasih. Beberapa kali terjadi juga, saya pernah menyiapkan pernikahan, ketika saya tanya, ini pacar yang keberapa? Yang keempat, Romo. Wah, ada yang berapa? Ke-9, Romo. Ada yang berkata, ini pacar pertama. Ya baik. Kadang-kadang kita bersyukur. Saya mengajak mereka bersyukur. Bersyukurlah kamu bahwa waktu itu kamu putus. Kamu tidak jadi menikah sama dia. Karena apa? Mungkin dengan mungkin dengan putusnya bahwa memang tidak meneruskan percintaannya dengan orang itu petunjuk dari Tuhan. Siapa tahu kalau kamu teruskan, kamu nanti akan mengalami banyak masalah malah dalam relasi. Karena kamu cinta, dia tidak menanggapi cinta, sehingga kamu tidak jadi hidup bersama-sama. Maka tip untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu adalah bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Syukur saya tidak bisa meneruskan percintaannya dengan dia. Mungkin dengan bersyukur nanti Tuhan akan memberikan orang yang cocok untuk kamu. Pengalaman seperti ini saya alami di Bintaro waktu itu. Ya. Cerita itu cerita lama sebetulnya. Waktu itu ketika saya ada di Pasar Minggu, saya menikahkan seseorang, pasangan suami istri. Maka sebelum pernikahan kan,
wawancara satu sama lain. Dia cerita apa? Cerita ketika dia kuliah di universitas yang sama. Tingkatannya sama, jurusannya berbeda. Yang satu jurusannya kedokteran, yang laki-laki, yang perempuan jurusan apa saya lupa. Mereka berjalan terus, satu yang perempuan Katolik, yang laki-laki nggak Katolik. Lalu mereka mulai semester pertama, tahun pertama kuliah, itu sudah mulai pacaran. Sudah mulai mengungkapkan cinta kita mau hidup bersama nanti ya. Lalu perempuannya mengatakan apa? Kalau kamu mau nikah sama saya, kamu masuk Katolik ya? Oh ya, nanti kita belajar Katolik. Ya, semester kedua, semester ketiga ditanya, kapan mau belajar Katolik? Oh nanti kalau sudah selesai ya. Sampai selesai. Dokternya sudah dilantik, dan ini sudah lulus sarjana. Akhirnya ditanya, kapan mau belajar? Sudah 7 tahun pacaran. 7 tahun pacaran, bayangkan 7 tahun. Sudah dekat sekali. Dan apa yang terjadi ketika sudah 7 tahun, ditanya kapan mau belajar agama Katolik. Dia mengatakan, saya nggak mau jadi Katolik. Kalau kamu mau sama saya, kamu ikut agama saya. Bayangkan itu. Sebagai seorang anak muda Katolik yang sangat rajin di gereja, dikatakan demikian sama orang yang sangat mencintai dan dicintai. Stres dia luar biasa. Dia sembahyang ke Sendang Sono, dia novena, dia mau bunuh diri, dia mau meninggalkan agama Katolik, macam-macam persoalan sampai dia stres sudah tidak bisa apa-apa. Akhirnya dia suatu saat dia pergi ke Sendang Sono katanya, untuk ziarah di sana. Akhirnya dia menemukan bersama Bunda Maria sebuah keputusan yang sangat penting. Ketika dia merenungkan, saya harus menikah sama dia tapi meninggalkan agama Katolik, atau saya putus sama dia, saya tetap setia kepada Kristus. Dalam permenungan novena ber9 hari, akhirnya di depan Bunda Maria mengatakan, saya mau tetap setia kepada Yesus dan Bunda Maria. Saya putus. Dia sudah kayak orang gila itu, karena sudah 7 tahun pacaran. Akhirnya sama saudara-saudaranya, sama teman-temannya dihibur, dia mulai bisa bangkit lagi, ke gereja lagi, berdoa lagi. Selama 2-3 tahun, dia tidak punya pacar, tiba-tiba tak terduga, dia itu ketemu dengan teman SMP-nya dulu. Sebetulnya temannya SMP-nya dulu itu naksir dia, tapi nggak kesampaian. Ketemu tiba-tiba yang tak terduga. Tuhan mengirim dia untuk bertemu. Kebetulan temannya orang Katolik. Dan akhirnya dia dekat-dekat, lalu pacaran. Nah, saya yang menikahkan waktu itu di Pasar Minggu. Ketika saya ada di Samaria, ketemu lagi, ini orang dulu. Gimana anaknya sudah berapa, bahkan saya pernah diundang misa di rumahnya. Mereka bahagia sekali, lalu gimana yang dulu? Dia ketawa aja, iya Romo, bersyukurlah. Ya, maka apapun yang kita alami, pahit atau manis, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Siapa tahu suatu saat Tuhan akan menunjukkan sebuah jalan yang lebih baik. Mungkin kalau tidak putus, dia hidupnya nggak akan bahagia meninggalkan Kristus. Ya, itulah kuncinya adalah bahwa kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menunjukkan jalan yang lebih baik untuk kita semua. Jadi jangan putus asa, oke? Amin. Amin. Ya. Ada lagi pertanyaan itu ya kayaknya.
Mungkin ada yang Ada. menanggapi juga? Teman-teman mungkin ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya. Bisa dibantu, Dok? Oke. Romo, ada pertanyaan. Romo, berarti saran untuk kita yang masih mencari pasangan biar awet sampai keriput seperti apa? Apakah yang harus takut akan Tuhan? Karena banyak orang mengatakan kalau pasangan takut akan Tuhan berarti dia setia dan lain-lain. Kira-kira bagaimana, Romo? Ya, memang tidak ada orang yang bisa menjamin ya bahwa orang itu akan tetap setia sampai selama-lamanya ya. Tapi kita bukan berarti tidak pernah berani maju tanpa sebuah jaminan. Ya. Sekurang-kurangnya kita bisa melihat, meskipun itu pun juga kadang-kadang agak susah. Ya. Belum seminggu ini saya kedatangan seorang tamu. Seorang ibu sudah punya anak 1. Suaminya itu Katolik, sama-sama Katolik. Itu baik sekali suaminya. Aktif di lingkungan, aktif di gereja. Tetapi tiba-tiba suami istrinya bingung sekali, loh. Suami saya yang begitu baik kok tiba-tiba berubah. Tidak pernah menyangka seperti itu. Rupa-rupanya di dunia ini memang banyak pengaruh-pengaruh yang ada di luar yang kadang-kadang tak terduga. Ya. Oleh karena itu, sekurang-kurangnya minimal kadang-kadang kita boleh melihat. Maka pacaran, mengenal lebih dalam itu menjadi penting. Tadi dikatakan bibit-bibit bobot tadi ya, bahwa ada bibitnya yang baik. Meskipun kadang-kadang apa yang disebut bibit-bibit bobot yang menjadi pegangan itu tidak selalu ya. Memang dasarnya itu, tapi tidak selalu. Misalnya tahun 80, tahun berapa ya? 86, saya di Pasar Minggu itu mau menikahkan pasangan yang dua-duanya Katolik. Ya. Waktu itu orang tua dari istrinya nggak setuju. Mereka sudah pacaran selama 6 tahun. Sudah kerja semua. Umurnya 26 dan 27. Mereka sudah menyiapkan untuk hidup bersama 6 tahun pacaran. Sudah nabung, sudah punya rumah. Mereka mau menikah, tapi orang tuanya yang perempuan nggak setuju. Ngamuk luar biasa. Mereka datang ke saya berdua. Apa alasannya? Bibit bebet bobot. Katanya bibitnya nggak baik. Nggak baiknya seperti apa? Yang laki-laki itu adalah anak dari istri kedua. Ya. Dulu kan nggak Katolik, tapi setelah kenal lalu menjadi Katolik. Tapi ibunya itu istri kedua dari istri simpanan dari orang lain. Lalu ibunya dari perempuan nggak setuju. Pokoknya nggak boleh apapun yang terjadi. Terus ketika dia datang ke saya bilang, coba kamu rayu kamu undur deh setahun lagi nikahnya ya. Dan mereka berdua nurut. Sudah berusaha sekuat tenaga supaya ibunya itu luluh dan boleh menikah. Dan bisa diizinkan. Oke, dia mundur setahun.
Setahun berikutnya datang ke saya lagi, Romo kami tidak mau menikah, tapi orang tua tetap tidak berubah. Ya, sekarang sudah umurnya 27 dan 28 ya. Akhirnya oke. Kita selidiki, ada halangan enggak, kamu sudah kerja, sudah mantap, sangat yakin, nikah Katolik, selama-lamanya, oke, janji. Orang tuanya tetap ngamuk, tidak setuju. Saya konsultasi dengan keuskupan bahwa ini tidak ada halangan, oke, boleh menikahkan tanpa izin orang tua? Boleh, karena dia sudah dewasa. Maka orang yang harus minta izin untuk menikah, itu adalah orang yang berumur di bawah 21 tahun. Ya. Kalau umur 16, 17, 18, 19, 20, 21 itu masih harus izin orang tua. Tapi kalau sudah di atas itu, mau menikah tanpa izin orang tua tetap sah. Maka sebelum dinikahkan, ibunya ngamuk ke pasturan luar biasa, saya pokoknya tidak setuju, harus dibatalkan. Kemudian saya menyuruh supaya tidak ada amukan di gereja, saya suruh menikah di tempat yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Tempatnya di tempat yang tertentu, di sebuah kapel. Oke, artinya terjadi pernikahan. Sudah, mereka kemudian hidup bersama-sama, pindah ke tempat yang jauh, lalu mereka berkeluarga. Akhirnya tetap berkomunikasi meskipun masih tegang, akhirnya punya anak satu setelah begitu. Tiba-tiba saya lama nggak ketemu. Dimanapun saya nggak ngerti dia sekarang tinggal di mana. Suatu saat tak terduga saya ketemu sama mereka. Wah, ini yang dulu ini. Terus saya tanya, gimana sama ibu? Oh, ibu sudah baik, Romo, sudah terima kami. Karena sudah punya cucu. Nah, mereka sekarang ternyata bibit-bibit yang diperdebatkan dulu, ternyata itu semua tidak menjadi halangan untuk menjadi keluarga yang bahagia. Karena keluarganya, suami istri ini, tetap pada pendiriannya dan tetap komit pada janji perkawinannya untuk hidup berbahagia, setia sampai sekarang masih baik-baik saja. Itulah pengalaman ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Benar nggak? Cocok nggak dia? Itu. Iya, Romo. Pertanyaannya cocok nggak tadi? Cukup cocok, Romo. Ya, itu pengalaman yang apa yang saya hadapi selama bertahun-tahun ini, pengalaman-pengalaman dari pasangan-pasangan hidup yang bercinta, ya. Tapi relatif masalah-masalah yang terjadi itu sebetulnya dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang rukun bahagia itu hanya sedikit sebetulnya, relatif ya. Semua yang hidup yang komit untuk hidup berumah tangga seperti keluarga-keluarga adik-adik sekalian, dan semuanya setia-setia dan bahagia-bahagia. Paling di paroki ya pasti ada 1, 2, 3, tetapi rata-rata keluarga Katolik itu keluarga yang baik-baik dan setia. Seperti keluarga Edo. Ya. Itu kira-kira. Ada lagi pertanyaannya? Wah, banyak, Romo. Oh, banyak tuh. Banyak, Romo. Salah cinta, Mo. Iya nih, ini kayaknya cukup menggairahkan ini. Wah, baiklah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar, saya siapin dulu. Bentar, share screen. Oke. Dok, nggak mau nanya, Dok. Enggak. Silakan. Enggak. Oke, baik, ini pertanyaannya. Wah, ternyata di 10 sudah bertambah terus. Paling tinggi adalah oke.
Yang ini udah belum ya Romo tadi? Saya kurang ngeh gitu. Romo, berarti unconditional love itu paling tinggi adalah pada Yesus. Kalau pada manusia paling besar hanya cinta ibu kepada anaknya ya Romo. Karena cinta suami istri pun banyak kasus sulit pada cinta tanpa syarat. Itu gimana ya Romo? Ya, cinta suami istri juga bisa, meskipun kadang-kadang masalah terjadi. Gitu. Kadang-kadang ada berantem, tidak cocok, tetapi justru itulah menunjukkan sebuah cinta sejati. Kalau orang itu, keluarga, tidak pernah menghadapi masalah, rukun-rukun, itu belum teruji ya. Apakah dia betul-betul cinta? Kalau keluarga itu sungguh cinta, itu dia akan menunjukkan kesetiaannya. Meskipun kadang-kadang berantem, meskipun kadang-kadang beda pendapat, meskipun kadang-kadang tidak cocok, tetapi ada usaha ya, untuk mencocokkan diri. Saya pernah berada dalam satu mobil bersama dengan 3 keluarga, suami istri. Lalu secara tidak sengaja itu mereka cerita, Romo kadang-kadang saya sama suami saya nggak cocok di Romo. Oh ya saya juga kadang-kadang juga berantem Romo. Tetapi kok bisa satu rumah setia sampai akhir? Ya dicocok-cocokin Romo gitu. Jadi itu baik bahwa kita seringkali mencocokkan diri. Itu adalah sebuah kerendahan hati ya. Jadi tidak pernah menonjolkan diri, tidak pernah mau menang sendiri, tetapi meskipun di dalam persoalan hidup, tapi mereka tetap bisa hidup bersama setia. Itulah cinta sejati tanpa pamrih. Ya. Maka di dalam hidup berkeluarga kan lama-lama bisa menjadi keluarga yang matang justru karena ada permasalahan-permasalahan hidup sehingga lebih mengenal satu sama lain. Akhirnya ketika sudah tua, ya sudah ya satu sama lain berserah diri. Itulah cinta yang sejati. Gimana, itu pacarnya berapa? Pacar saya cuma 1 Romo. Oke Romo. Wah, ini masih ada lagi yang mau bertanya Romo. Ya, silakan. Ya, sebentar. Ella bisa dibantu untuk membaca? Siap. Oke. Oke, coba ya. Yang ini sudah belum ya? Yang cara hidup ini? Apa mau sekarang apa nanti? Oke, Romo ini ada pertanyaan. Cara hidup Yesus bertolak belakang dengan dunia, Romo. Namun kita manusia terkadang hidupnya lebih serupa dengan dunia. Bagaimana kita bisa pantas untuk menyerupai cara hidup Yesus yang tidak serupa dengan dunia ini? Maka kita semua diajak untuk mengenal Kristus lebih baik lagi. Karena apa? Karena kita masih berada di dunia. Godaannya begitu banyak. Begitu banyak tawaran-tawaran duniawi ini yang tidak sesuai dengan kehendak ilahi. Ya. Nah, maka ajaran-ajaran Kristiani itu adalah ajaran yang sangat sempurna. Ya. Ajaran Kristiani yang kelihatan itu cocok, apa yang sangat tampak itu apa, yang menjadi ciri khas dari orang Kristiani itu apa. Kalau ditempeleng pipi kirimu kasih yang kanan. Ya. Susah lah. Artinya apa? Bukan dalam arti yang apa, itu metafor atau perumpamaan. Artinya kalau kamu mendapatkan perlakuan yang tidak baik, jangan membalas dengan kejahatan. Juga tentang perbuatan baik. Kalau tangan kananmu berbuat baik, tangan kirimu jangan tahu. Cintailah musuhmu. Wah, itu berat-berat semua sekali.
Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, itu ajaran Yesus, misalnya Matius bab 15, bab 5 ayat 17 dan seterusnya. Lalu Lukas bab 6 ayat 34 dan seterusnya. Itu adalah ajaran-ajaran yang sempurna sekali. Dan itu ajaran surgawi. Seandainya ajaran-ajaran kita itu hanya duniawi, kita hancur semua kan? Kita tidak punya patokan, kita tidak punya pondasi, tidak punya ukuran sebetulnya seperti apa sih cinta yang sejati itu. Kok cintaku kepada manusia di dunia ini kok masih ada pamrihnya, masih ada keinginan lain-lain. Maka kita mendapatkan sebuah pengajaran. Cintailah musuhmu. Aduh, Tuhan nggak bisa ya. Ya nggak apa-apa. Tuhan mengajarkan kita sebuah ajaran yang sangat tinggi supaya manusia itu tidak berhenti pada kemanusiaan dan dunia saja, tapi bisa memikirkan, meraih atau berjuang untuk menuju sesuatu nilai yang lebih tinggi yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Mungkin kadang-kadang kita batal, aduh gagal, belum bisa. Ya nggak apa-apa. Tuhan senantiasa mendampingi kita. Tuhan senantiasa menyediakan suatu tempat untuk minta pengampunan atas dosa dan kekurangan kita. Ya. Maka kalau kita manusia belum bisa, seperti anak yang belum bisa berjalan, ya merangkak dulu. Nanti berjalan, belum bisa lari, ya jalan dulu. Nah, begitu juga cinta atau ajaran yang utama, yang paling tinggi, itu kita coba raih sekuat tenaganya. Kalau kita belum bisa, ya nggak apa-apa. Ya, mari kita belajar lagi. Terus-menerus. Pasti kamu juga bisa merasakan bahwa hidup kita itu akan bisa terasa bahagia kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Kalau kita belum bisa membahagiakan orang lain, itu sebenarnya kita tidak bahagia. Maka itu artinya cinta bahagia yang sesungguhnya. Maka kalau kita belum bisa sampai pada yang nilai tertinggi, ya kita menyadari saja, ya saya belum bisa, saya mau mencoba lagi, dan akhirnya pasti banyak orang berhasil. Ya. Jadi kita tidak usah putus asa kalau kita masih hidup di dunia, karena masih di dunia, masih duniawi, masih berpikir secara duniawi, oke, nggak apa-apa. Tapi kita mulai belajar pelan-pelan bahwa nilai surgawi itu lebih berbobot daripada hanya nilai dunia. Dan sekarang godaan untuk nilai duniawi itu begitu banyak di negara kita. Tiap hari kalau kita membaca YouTube, melihat YouTube aja, perdebatan antar agama itu mengerikan. Saling menjelekkan satu sama lain. Padahal orang-orang beragama semua. Itulah kelemahan-kelemahan dunia. Tapi kalau kita menyadari pelan-pelan bahwa hidup kita di dunia ini diajak untuk menjadi sempurna. Ya, seperti Matius 5:48, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Atau di dalam Lukas 6 ayat 34, hendaklah kamu murah hati seperti Bapa di surga murah hati adanya. Ya. Jadi kita semua diajak, diharapkan untuk semakin hari semakin menjadi sempurna seperti Bapa, semakin bermurah hati seperti Bapa di surga. Ya, itu ajakan Tuhan Yesus untuk kita semua. Pelan-pelan, tapi pasti menuju yang lebih baik. Kan semua orang kan pengen menjadi lebih baik tuh ya. Pengen menjadi lebih pintar, pengen menjadi lebih sempurna, lebih bijaksana, lebih... Asal kita jangan kehilangan orientasi. Begitu. Oke, terima kasih Romo. Edo, boleh dibantu share lagi, Do? Oke. Jika masih ada pertanyaan. Masih banyak.
Kalau masih banyak, mungkin kita akan pilih sekitar 2 lagi ya. Yang Bisa ke bawah lagi, Dok? Oke. mantap, keren. Romo, ini ada yang sedikit menarik. Pertanyaannya gini, Romo. Romo, sepertinya dari tadi cinta tanpa syarat pasti ditemukan dalam kasus berpasangan. Nah, untuk yang masih jomblo ataupun mungkin ingin mengikuti panggilan menjadi Romo, kira-kira gimana mau menemukan cinta tanpa syarat dari Yesus dalam kehidupan yang fana ini? Ada yang mau jadi Romo ya? Amin. Ada yang mau? Itu jadi Romo dulu. Waduh, jangan. Terus Kalau Tuhan mengendaki, kamu nggak bisa mengelak. Bilang pertanyaan tadi kan? Kasus? Sorry. Bentar. Oke. Tadi Tanpa penjelasan syarat. Iya, tanpa syarat, tapi ini temanya bukan untuk yang berpasangan, Mo. Ya. Cuman kira-kira bagaimana kita juga bisa menemukan arti unconditional love itu untuk pribadi yang mungkin saat ini belum menemukan pasangan, ataupun seseorang yang mendapat panggilan, kira-kira untuk menjadi Romo, menjadi suster, ataupun panggilan yang lain. Sekarang ini di seminari mulai banyak orang anak-anak Jakarta yang menempuh panggilan ya. Ada yang lulus SMA masuk, SMP, atau bahkan orang yang sudah lulus S1 dari Atmajaya itu banyak yang masuk sekarang. Atau orang yang sudah kerja, tapi suatu saat merasa terpanggil, kemudian masuk ke seminari. Itu bukan hanya 1-2 orang sekarang. Mungkin pernah mendengar anaknya Pak Sanjaya dari Kelapa Gading yang kemarin meninggal karena COVID-19, bapaknya, itu anaknya 2 laki-laki semua. Tidak pernah dipersiapkan untuk masuk seminari. Bahkan orang tuanya juga biasa-biasa saja di gereja. Tidak pernah ada suasana seminari di rumahnya. Keluarganya cukup berada, lalu dua anaknya itu disekolahkan di Amerika. Sampai S2, sampai S3. Tetapi secara tak terduga, anak pun juga tidak aktif di Semis Dinar, dulu nggak ada. Tapi secara tak terduga, Tuhan memanggil dia untuk menjadi Romo. Hebat nggak? Dua-duanya lagi. Padahal anaknya hanya 2 lagi itu. Nah, kalau Tuhan sudah menghendaki, itu terjadi. Padahal dulu tidak pernah aktif sama sekali. Akhirnya sekarang jadi Romo dua-duanya. Satunya memang hampir tapisan. Ya, mungkin Desember besok tapisan. Yang satu sudah ditapiskan dan tinggal di luar negeri semua. Karena mereka berdua terpanggil pada saat dia sekolah di luar negeri. Ya. Maka dia menyerahkan meskipun itu bapaknya itu orang yang berada, mau beli apa saja, bisa mau apa, hidup seperti apa. Tapi anak ini yang tidak pernah memikirkan panggilan jadi Romo, tiba-tiba Tuhan memanggil dia dalam sebuah kisah, cerita. Akhirnya dia terpanggil dan sekolah Romo. Itu terjadi. Salah satunya yang orang Jakarta yang dari mana itu Bulungan ya. Bulungan di Blok M. Itu anak keluarga Jarum, rokok Jarum. Orang kayanya luar biasa kan? Iya. yang jadi suster ya, Mo? Yang jadi suster. Cantik lagi. Dia masuk suster ketika disekolahkan di luar negeri. Dan menjadi suster, memilih susternya aja bukan suster yang aktif di luar seperti suster di Tarakanita atau di Ursula. Tapi dia memilih jurusan suster yang suster Santa Teresa dari Kalkuta, bayangkan.
Itu kan bagi orang-orang kita tidak masuk akal ya, kok aneh sekali. Tapi Tuhan itu kalau mau, sudah punya mau, keanehan itu terjadi. Dan ketika tsunami Aceh itu sedang melanda, suster itu ditugaskan di Aceh untuk menolong orang-orang korban di sana. Dan bapak ibunya yang di Jakarta, di Bulungan, pergi ke Aceh ketemu. Suster itu hanya punya 2 baju. Padahal dia mau beli baju apapun bisa kan. Dia tidur di emperan itu, di pinggir rumah itu, pakai tikar. Bapak ibunya nangis luar biasa. Diajak tidur, nginap di hotel, nggak mau anaknya. Ya enak tidur di sini. Nah, siapa tahu nanti suatu saat itu dipanggil. Tak terduga, ya. Maka orang itu juga tidak pernah dipikirkan. Kalau Tuhan sudah mau, dia akan mencintai sampai tanpa syarat. Baca apapun juga bisa. Bikin apapun bisa. Ya. Maka kasih dan cinta yang diajarkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu tetap hidup sampai sekarang ini. Ya. Maka kitab suci itu menjadi kitab yang terlaris di seluruh dunia. Karena ajarannya adalah ajaran yang tidak pernah habis direnungkan. Ya, setiap hari bisa berubah renungannya ya. Ada ide. Misalnya apa yang dulu saya khotbahkan di San Mare, ketika saya di sini membaca yang sama, khotbahnya bisa berbeda. Karena tambah ide, tambah ini dan lain-lain. Itu semua pasti berdasarkan Kristus yang dipercaya oleh gereja purba waktu itu, diimani sebagai Tuhan. Romo, berarti apa jadi pastor gitu nggak ada batasan umur dong, Romo? Ya pasti ada syarat-syaratnya juga ya. Misalnya dalam di seminari itu ada syarat atau boleh dikatakan semboyan SSS. Itu bahasa Latin. S1 Sanitas, S2 Sanctitas, S3 Scientia. Maka setiap orang yang mau masuk seminari juga di screening pakai 3S itu. S1 itu Sanitas, itu orangnya sehat. Sehat jasmani rohani, pikirannya juga sehat, maka juga harus diseleksi. Melalui seorang psikolog juga, melalui berbagai macam. Supaya orang yang sehat yang bisa masuk. Nanti kalau jadi romo nggak sehat, kasihan. Sehat rohaninya, psikologinya, psikisnya, ya. Tapi kan kalau misalnya nih, kita mau jadi suster atau misalnya mau jadi romo, kan kita masuk ke kongregasi itu kan. Terus biasanya kayak teman-teman tuh pasti ngeledekin, lu serius lu mau jadi romo atau lu serius lu mau jadi suster? Jadi kayak ragu gitu, gimana mau cara dakepinnya? Maksudnya ragu gimana? Yang ragu siapa? Jadi jadi kayak misalnya kita udah mau nih jadi romo atau mau jadi suster. Terus gara-gara teman tahu, terus diledekin, digoyonin sama teman-teman, jadinya kita kayak, gue jadi masuk gak ya, gitu. Ya, itu tantangan, bukan? Itu sebuah tantangan, bahwa bukan hanya jadi apapun bisa diledeki oleh orang ya. Lo mau masuk itu hukum, jurusan hukum, sekarang ini banyak orang korupsi, seperti itu nanti kalau jadi dihukum nanti macam-macam. Setiap apa yang kita ambil keputusan, tantangan itu pasti ada. Bahkan bukan hanya orang lain yang menanyakan, kita memanggil jurusan, orang tua pun bertanya juga kadang-kadang. Kamu mau jadi romo beneran? Apalagi kalau jadi romo suster itu kan sesuatu cara hidup yang berbeda dengan yang lain, yang sangat khusus. Maka itu menjadi sebuah tantangan untuk kemantapan kita semua.
Yesus pun ketika mau melaksanakan tugasnya sebagai sebagai orang yang melayani masyarakat, jadi guru dan mulai mengajar dan lain-lainnya kan digoda oleh setan, kan? Maka godaan itu bukan menjadikan orang semakin lemah, tetapi justru godaan itu menjadi sarana untuk menunjukkan kualitas diri orang. Ya, kalau tidak ada tantangan nanti tidak mantap. Ya. Oke, terima kasih. S yang pertama tadi ada sehat ya. Sehat bukan hanya tidak punya sakit jantung, tetapi sehat dalam psikisnya juga. Itu ada itunya, ada ujiannya. Sanctitas, sanctus, itu punya niat baik sungguh. Yang ketiga, siensia itu science, punya pengetahuan yang cukup. Itulah. Maka pernah ada calon Romo umur 35 baru masuk, bisa jadi. Umur 41, 42 baru ditafiskan jadi Romo. Ya. Pokoknya jangan mati dulu lah, tafiskan dulu. Iya. Maka masuk dalam kongregasi atau dalam apa juga bisa diukur dari kemampuan seseorang. Misalnya waktu itu adik kelas saya itu sudah umur 40 baru masuk. Ternyata setelah belajar di seminari nggak kuat dia. Juga nggak kuat fisiknya, juga nggak kuat pengetahuannya untuk belajar filsafat teologi. Ternyata sudah nggak bisa berpikir panjang. Padahal dia sarjana dosen bahasa Inggris. Tapi karena umurnya sudah tua, tidak bisa mengikuti. Akhirnya dia merasa diri, mengundurkan diri. Saya nggak bisa. Nanti dalam perjalanan akan terjadi screening sendiri. Itulah kira-kira. Tapi tidak pernah dihalangi orang yang punya keinginan. Bisa dicoba dulu. Oke. Terjawab, Prita? Kalau mau nambah dikit. Udah habis ya, Pak? Banyak boleh. Boleh Kak Tanda, boleh. Takutnya yang lain nggak kebagian. Monggo Tanda. Cuman satu pertanyaan saya, ini saya kan seorang ibu ya. Kalau lebih baik itu mereka masuk seminari dari mulai SMP atau SMA, atau lebih baik setelah dia lebih matang, sudah S1 atau udah kerja. Pernah diteliti nggak, Mo? Karena saya dengar itu ada plus minusnya juga, Mo. Itu ada pernah diteliti nggak oleh ya entah dari mana gitu, Mo? Yang jelas yang pernah diteliti itu dulu kan ada yang masuk SD ya. Monsinyur Suharyo, Bapak Uskup kita itu masuk seminari dari SD. Masuk sih? Ya, lulus jadi SD. ngerasain pacaran dong, Mo? Iya, lulus SD kelas 6 lalu masuk seminari. Luar biasa. Ya, maka dia ditafiskan menjadi imam, masih cukup muda kan. Dia belum umur 26 ketika ditafiskan. 25,5. Ya, karena dia masuk dari SD. Tapi dari penelitian SD, itu hampir semua tidak jadi yang masuk lewat SD. Maka sekitar tahun 68 itu dihapus. Karena masih banyak yang nangis di seminari, kangen sama orang tuanya. Maka sejak tahun 68 kalau nggak salah, itu tidak lagi, atau 67 ya, sekitar itulah, tidak lagi ada penerimaan calon seminari dari SD. Karena hampir semua keluar. Mungkin satu-satunya yang masuk jadi Romo hanya Bapak Uskup sendiri. Yang
lain-lainnya keluar. Gitu. Yang SMP lumayan, misalnya saya juga dari lulus SMP. Teman saya waktu masuk seminari Martoyudan itu 65. Yang jadi Romo 10. Jadi berapa persen itu? Ya. 10 per 60 sekarang. Ya. Hitung deh, Mo. Lumayan, sudah banyak, lebih banyak. Mungkin dari SMA juga. Ya, jadi memang tidak bisa diambil satu kesimpulan yang baik. Sekarang masih banyak yang SMP di Wacana Bakti, jadi banyak yang jadi Romo juga. Yes, memang panggilan itu sebuah hal yang sangat misteri. Tidak bisa dibuat seperti matematika. Oh, lebih baik SMP aja, lebih baik SMA aja. Tapi rasa terpanggil itu kan ada satu relasi menanggapi panggilan dari Tuhan. Ya, nanti boleh diteliti Bu Esti. Bu Esti teliti aja. Siapa tahu anaknya jadi Romo. Amin. Aminin, Mo. Anak cuma satu, Mo, laki-laki. Amin. Amin. Kasih Ini cerita. satu pertanyaan terakhir, Romo. Ya. Apa? Edo boleh bantu share pertanyaannya. Oke. Romo, ada satu pertanyaan terakhir. Kan selama ini Romo, Tuhan selalu memberikan kasih-Nya sama kita itu tak terbatas, atau kita bisa sebutnya unconditional love. Jadi Tuhan tidak pernah memandang background kita, memandang kita siapa, bahkan Tuhan tetap mengasihi kita walaupun kita sering berbuat dosa dan menyakiti Tuhan. Nah, pertanyaannya Romo gini, kira-kira bagaimana sih Romo kita sebagai umat manusia bisa membalas cintanya Tuhan yang tidak terbatas itu? Kira-kira apa yang kita bisa lakukan, Romo? Terima kasih. Ya, kita tahu bahwa ajaran Tuhan adalah cintailah Tuhan dan cintailah sesama manusia. Ya, itu dua hal yang tidak pernah bisa terpisah. Simbolnya banyak. Salib. Salib itu kan cinta ke atas itu cinta kepada Tuhan, yang ke samping palangnya cinta kepada sesama. Dan dua-duanya menjadi satu. Dan di tengahnya ada Tuhan Yesus. Maka kalau kita mau mencintai Tuhan secara sempurna dan mencintai sesama sempurna, contohlah Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mencintai Tuhan? Kelihatan dalam seluruh hidupnya. Dia banyak berdoa. Begitu sibuknya Yesus mengajar, begitu sibuknya Yesus dikejar-kejar orang, karena ingin mendengarkan suaranya, Yesus tidak pernah melupakan. Dia berrelasi dengan Bapa di surga. Ya. Di dalam kitab suci ada kejadian-kejadian cerita Yesus berdoa menyendiri. Ya. Misalnya ketika Yesus habis memperbanyak 5 roti dan 2 ikan. Ya kan? 5 roti dan 2 ikan. Masih ingat? Itu kan sesudah Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ikan, kemudian Yesus kan pergi menyendiri untuk berdoa. Ya. Itu ada di bab 6, Injil Yohanes. Yohanes berapa, Romo? Yohanes 6. Atau itu diceritakan oleh 4 penulis Injil semua. Yohanes 6, Matius 14, Markus 6, Lukas 9. Misalnya Yohanes 6 aja. Yohanes 6 ya, Romo? Ya. Ceritanya sudah kita ketahui semua ya. Yesus memperbanyak roti, memberi makan kepada 5.000 orang. Oke? 5 roti dan 2 ikan,
cukup untuk 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Oke? Lalu ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya. Jadi dia menyingkir ke gunung seorang diri. Untuk apa kalau menyingkir ke gunung itu? Ya pasti untuk berdoa. Masa mau main tak umpet. Ya. Kalau kita lihat yang lain-lainnya juga mungkin ada Yesus berdoa seorang diri. Nah, salah satu wujud untuk membalas cinta kita kepada Yesus, kita pun juga mau berdoa. Nah, entah berdoa secara sendiri, atau berdoa bersama, atau doa yang gereja itu ekaristi. Maka kata ekaristi itu artinya bersyukur. Maka kita semua sering datang ke gereja. Sekarang ini banyak orang yang sudah rindu ke gereja karena sudah hampir 2 bulan nggak ke gereja. Nggak ekaristi. Ya. Ekaristi adalah bersyukur. Maka kalau kita berdoa itu pertama yang kita aturkan adalah bersyukur. Ekaristi artinya bersyukur. Ekaristein itu syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, maka orang yang paling berbahagia adalah orang yang bisa berdoa syukur. Lalu membalas cinta kita adalah kita ke gereja. Ke gereja itu bukan supaya masuk surga, enggak ya? Nah, inilah perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka Paulus menjadi orang yang paling kelihatan dalam kisah hidupnya, bagaimana dia hidup dalam perjanjian lama, lalu menjadi perjanjian baru. Artinya apa? Perjanjian lama, dia mengikuti ajaran Taurat, orang Yahudi, tetapi ketika dia menjadi Kristen, dipanggil oleh Yesus menjadi Kristiani, dia berubah total menjadi murid Yesus. Nah, di situ ada perbedaan besar sekali. Dulu Paulus itu ketika masih orang Yahudi, ajarannya Yahudi, dia mengatakan apa? Dia sangat tekun dengan ajaran-ajaran Taurat, aturan-aturan yang sangat lahiriah itu dilakukan. Misalnya yang lahiriah itu apa? Makan, disunat, aturan-aturan cuci tangan, ya, aturan-aturan menyembelih, ada haram, ada kafir, itu perjanjian lama. Dan dia punya anggapan bahwa kalau saya bisa melakukan 613 aturan dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat, saya masuk surga. Jadi yang membuat dia masuk surga dalam perjanjian lama itu melakukan aturan. Nah, ketika dia pindah dari perjanjian lama, lalu mengikuti Yesus, dia berubah. Yang membuat saya selamat itu bukan aturan-aturan itu. Tapi yang membuat saya selamat adalah Tuhan Yesus. Meskipun saya melakukan segala-galanya, itu tidak membuat saya masuk surga. Tapi yang membuat saya masuk surga adalah Yesus yang sengsara, wafat, dan bangkit. Yang mengampuni dosa-dosa saya. Maka yang menyelamatkan saya adalah Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui aku orang dapat sampai kepada Bapa. Oleh karena itu, motivasi kita, umat Katolik, ke gereja bukan pengen masuk surga. Doa rosario, pasti masuk surga. Rajin berdoa di rumah supaya masuk surga. Itu perjanjian lama. Itu ketika kita masih berada dalam dunia Yahudi. Tetapi dunia Kristiani adalah saya berdoa rosario, saya ke gereja, saya kumpul dengan anak-anak, teman-teman OMK mengembangkan itu sebagai balasanku
atas kasih Yesus. Ya. Bukan supaya saya diselamatkan, karena Yesus sudah menyelamatkan melalui sengsara wafat dan kebangkitan. Maka sebagai tanda syukurku kepada Yesus, saya ingin ke gereja untuk bersyukur kepada Tuhan. Maka kalau kita bersyukur kepada Tuhan dalam gereja, itu tidak pernah dipaksa. Karena apa? Kalau saya mau terima kasih itu kan dari hati. Sehingga saya ke gereja itu pertama-tama untuk bersyukur kepada Allah. Maka itulah balasan kita kepada Yesus dengan berbuat kasih kepada sesama. Seperti Yesus berbuat kasih kepada siapapun. Dan waktu itu Yesus tidak pernah melihat ketika dia menyembuhkan orang sakit, kamu agamanya apa? Tak sembuhkan, enggak. Ya. Maka cinta Kristus adalah universal untuk semua orang. Maka gereja selalu membuat suatu kegiatan yang juga universal sifatnya. Dan itu menjadi tanda cinta kita kepada Yesus, balasan kita kepada Tuhan. Ya. Maka ajaran Yesus seperti itu. Nah, kalau kita mau mencari teks-teks ya, ada apa? Ada trik-trik sebetulnya, ada cara-cara. Misalnya tadi, Yesus memberi makan 5.000 orang ya, 5 roti dan 2 ikan. Sesudah kisah itu pasti Yesus berjalan di atas air. Karena apa? Dikontraskan antara 2 peristiwa. Memperbanyak 5 roti dan 2 ikan, itu kan peristiwa yang sangat mengagumkan, spektakuler, luar biasa. Ya kan? Wong 5 roti dari anak-anak diberkati Tuhan Yesus kok cukup untuk 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Mestinya orang yang melihat itu, para murid khususnya, itu harusnya melihat, ini pasti Tuhan. Mereka mestinya percaya. Ini bukan manusia sembarang. Tapi rupa-rupanya tidak. Kelihatan dari mana bahwa mereka tidak percaya pada Yesus? Dari peristiwa Yesus berjalan di atas air. Dan waktu itu sudah sore, Yesus menyendiri, jam 3 pagi, Yesus nongol lagi berjalan di atas air. Mestinya murid melihat, Yesus, itu pasti Tuhan Yesus yang kemarin sore memperbanyak roti. Tapi mereka nggak bisa melihat. Jadi, rupa-rupanya iman para murid belum berubah. Meskipun sudah ada peristiwa besar, tapi imannya tetap belum berubah. Sehingga ketika Yesus berjalan di atas air, mereka belum percaya. Maka di situ diperlihatkan sebuah kontras. Karena mereka nanti baru percaya Yesus adalah Tuhan ketika mereka melihat kebangkitan. Maka iman itu berproses dari hal-hal yang kecil, mereka dibantai, mereka kemudian jatuh bangun, masih menyangkal Yesus, 3 kali Petrus, baru itu menjadi sebuah tempaan-tempaan bagi para murid, sehingga ketika mereka melihat bertemu dengan Yesus yang bangkit, mereka sudah punya pengalaman jatuh bangun, sehingga di dalam Injil Yohanes bab 20, ketika Yesus bangkit, Thomas yang tadinya tidak percaya, akhirnya menjadi percaya dan mengakui Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu suatu pernyataan iman yang luar biasa. Di proses terus-menerus sampai murid-muridnya menjadi percaya, dan kepercayaan itu membuat mereka keluar dan pergi ke seluruh dunia mewartakan Injil sampai ke Bintaro. Itulah yang terjadi. Maka sekarang generasi penerusnya adalah Edo dan teman-teman ini untuk mewartakan Injil. Artinya mewartakan kebaikan Tuhan.
Gitu? Amin. Ya Tuhanku, kalau memang menjadi, jika engkau terjadi, terjadilah lah. Ada pertanyaan lagi? Mungkin soal yang lain, kitab suci atau apa? Ella, bagaimana? Masih bisa satu pertanyaan lagi? Mungkin sudah, karena berhubung sudah 11:30. Oh. Baiklah. Oke, bisa kita lanjutkan. Edo boleh dibantu untuk slide-nya. Oke, Romo nanti minta tolong untuk berkat penutup ya, Mo. Oh ya, Romo, nama saya minta untuk didoakan untuk Papa, karena Papa sekarang ini lagi sakit prostatnya. Dengan adanya COVID ini juga jadi suasana jadi juga serba sulit, Romo. Ya. Tolong didoakan. Terima kasih. Di Bintaro sudah ada yang jadi korban COVID ya? Ada, Romo. Aku mau, Ica. Oh ya. Sudah 24 hari di rumah sakit, Mo. Di mana? Di Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Mo. Oh iya? Iya, saya sudah 24 hari ini. Oh iya. Cepat Hasilnya sembuh negatif, ya? positif. Iya, matur nuwun, Romo. Sekarang sudah negatif? Tadi kemarin sudah negatif, sekarang positif lagi, Mo. Jadi besok harus di swab lagi. Oh ya. Sabar ya, Mice. Semangat Tante Mice. Ya. Ya. Mohon doanya juga Ya, untuk sembuh, untuk Mami dan anak-anak. Kemarin hasil swab mereka juga positif, Mo. Mereka isolasi di rumah untuk Mami saya, Prita dan Anya. Di rumah isolasinya? Ya, isolasi di rumah. Kondisinya sehat semua. Ya. Carrier ya, Ce. Ya, tekun aja, sabar. Ya, Mo. Nanti pasti sembuh. Semangat. Ya. Amin. Itu Semangat. Menteri Perhubungan aja sembuh kok itu. Ya, Mo. Dia waktu itu dia cerita 14 hari nggak sadar. Ya. Tapi karena tekun, tetap sabar, setia, nanti pasti sehat. Iya. Matur nuwun, Mo. Iya, monggo. Oke, mari teman-teman dan Romo, kita mau menutup acara kita pada malam hari ini. Kita sebelum tutup kita mau menyanyikan lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut
jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah tuntun langkahku hari depan, indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Sungguh kasih setiamu dan sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan ku dari kasih-Mu. Biar ku selalu hormati-Mu, dan ku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan, indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam ya Tuhan. Terima kasih atas segala kasih-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memperbolehkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan pengajaran yang dibawakan oleh Romo Gun pada malam hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah melalui pengajaran yang diberikan Romo Gun, kasih-Mu boleh semakin hidup dalam diri kami. Karena seperti Bapa yang sayang pada anaknya, seperti orang tua yang mengasihi anaknya tanpa syarat, begitulah Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon, biarlah Engkau yang semakin menyadarkan kami atas kasih-Mu. Dan biarlah Engkau yang mengajarkan kami, agar kami juga bisa semakin menjadi seperti Engkau yang penuh kasih, yang selalu mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami tanpa syarat. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami juga ingin berdoa untuk Tante Mice yang menjalani perawatan di rumah sakit, beserta keluarganya, Prita, Anya, dan juga Bude Astar, yang saat ini di rumah sedang berjuang melawan penyakit COVID ini ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh kuatkan mereka, Engkau jauhkan mereka dari penyakit-penyakit tersebut, dan bolehlah Engkau yang mengangkat penyakit tersebut. Dan pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk Papa dari Edo, yang sedang mengalami penyakit prostat. Biarlah Engkau boleh memberkatinya, Engkau boleh angkat penyakitnya ya Tuhan, agar segala kekhawatiran keluarganya boleh pergi meninggalkan keluarganya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menyelesaikan pertemuan ini Tuhan, dan kami akan melanjutkan dengan istirahat
Ya Tuhan, biarlah Engkau boleh berkati kami, Engkau boleh jaga kami pada malam hari ini, dalam istirahat kami, dalam tidur kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Mohon Romo untuk berkatnya Tuhan sertamu, dan sertamu juga. semoga berkat Tuhan turun berlimpah kepada kami-kami semua, khususnya adik-adik OMK yang masih muda, penuh semangat dan berjuang, sehingga dapat menyelenggarakan perjumpaan kami. Ini pasti sebuah berkat yang berlimpah, bukan karena kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Semoga adik-adik yang masih muda ini dan seluruh keluarganya senantiasa diberi semangat agar tetap teguh dan setia dalam tantangan, dalam cobaan, tetap setia kepada-Mu. Dan di dalam kondisi yang tidak menentu ini, kami bersyukur boleh berjumpa melalui Zoom dan alat-alat komunikasi yang modern. Sehingga doa kami pun boleh kami haturkan kepada-Mu, khususnya untuk saudara-saudara kami yang sakit. Untuk Ayah Edo yang sakit prostat, dan untuk saudara-saudara kami, keluarga yang sedang berada di rumah sakit karena COVID-19. Dan semoga semua para dokter, perawat yang mencintai dan selalu berjuang untuk kesehatan, serta orang-orang yang berjuang menjadi donatur atau para relawan-relawan, senantiasa Kau berkati, dan kami pun senantiasa Kau berikan kesehatan, sehingga tetap dapat melayani Engkau dan beraktivitas. Semua ini kami persembahkan kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua diteguhkan, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Opa. Jangan lupa foto. Oh, foto. Tunggu, Ya. dandan dulu yang cakep. Videonya semua. Ini partisipannya ada berapa ini? Ada 100. 100. Hah? 100. Saya 50, Opa. Ya, syukurlah. Ayo kita on video. Oke. Ya. Videonya. Buat yang baru-baru juga boleh. Ayo dinyalakan semua Ada Daniel, Adriper, ada Yosi. videonya. Kita mau foto bareng yuk. Foto siap ya semuanya. Oh ya, nanti jangan live dulu karena ada beberapa buah pengumuman. Baik, kita foto ya. Ayo nyalakan semuanya. Dan 1, 2, 3. Sekali lagi. Daniel kok nggak ada Daniel? Daniel ada 2 tante. Oh ya oke. Ganti gaya. Ayo bebas. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi enggak? Mau lagi. Ya wes. Ayo Jempol mau jempol. Wah, jempol. Siap, 1, 2, 3. Oke. Ya, baru sah. Makasih Mo. Dah Opa. Ya, kapan-kapan lagi boleh. Ya Opa. Ya. Dah Opa.